kalau kita lihat yang muncul sekarang ini, baik sebagai informal leader maupun formal leader, ya TGB itu, dia berasal dari pesantren, dia penghafal Quran, dan dia juga seorang bahkan dokter ahli tafsir, untuk membawa umat Islam dan bangsa Indonesia ini ya menuju kejayaan ya. TGB dan Mayung, Kutek, Belat, Segare, oleh JN Wirajagat, Abituren. Suatu ketika, saya menjemput seorang kawan New Zealand saya di Bandara Internasional Lombok. Dia terbang ke Lombok dari Jakarta dengan pesawat kebanggaan milik bangsa dan duduk di first class. Kawan saya ini sudah acap kali bolak-balik Lombok sejak kurang lebih belasan tahun terakhir. Dia adalah seorang pengusaha multinasional yang pertama-tama terpincut dengan kemolekan alam di pulau yang kini makin banyak mendapat perhatian nasional maupun internasional di bidang pariwisata. Kelak di kemudian hari, kawan saya ini akhirnya tergoda juga untuk berinvestasi di Lombok di bidang pariwisata, padahal sejatinya dia adalah pengusaha di bidang pendidikan. Di Jakarta dan di Vietnam, dia memiliki sekolah internasional yang menyediakan jasa pendidikan untuk anak-anak ekspatriat dan anak-anak orang kaya lainnya yang biayanya sudah pasti selangit. Perkembangan pariwisata yang begitu pesat dalam kurun waktu 7 tahun terakhir rupanya tak luput dari pengamatannya sebagai pebisnis ulung sehingga ia pun tak tahan dengan godaan tersebut. Tepat di tahun 2010 lalu bersama saya, dia mendirikan perusahaan penanaman modal asing yang kemudian saat ini tengah membangun kompleks villa mewah di 2 titik paling strategis di Senggigi. Dalam perjalanan dari bandara menuju ke Senggigi, di simpang Gunung Sari dia tiba-tiba menyela percakapan santai kami dan berujar dengan nada tanya. Who is that? Is he your governor? Siapa yang di foto itu? Apakah dia gubernurmu? Sambil menunjuk baliho berukuran cukup besar yang terpampang di pojok kiri pertigaan. Spontan saya menjawab sambil bertanya keheranan, yes, he is. But how did you guess? Ya betul, kok tahu? Kawan New Zealand saya itu kemudian menjawab. Dengan sepenggal cerita yang kemudian membuat saya tercengang sambil membenarkan dalam hati. Saja karena saya sangat terpukau dengan bagaimana sosok yang menjadi topik pembicaraan kami saat itu menunjukkan akhlak yang mulia, kepada orang yang lebih tua yang dia tidak kenal dan tidak mengenalnya sekalipun. Dalam bahasa Inggris New Zealand yang kental dia bercerita yang kira-kira artinya sebagai berikut. Di pesawat tadi saya duduk di samping dia TGB. Dia terlihat serius membaca klasik book kitab kuning. Lalu ketika akan turun, saya persilakan dia untuk turun duluan, tetapi malah dia balik mempersilahkan saya untuk turun duluan sampai 2 kali. TGB diam untuk memberi kesempatan IAK turun duluan. IAK, after you sir, silakan duluan Pak TGB, no, after your sir, enggak Pak, Bapak saja. Yang duluan, IAK, masih ragu-ragu untuk turun duluan. TGB it's okay, after you sir, enggak apa-apa Pak, silakan duluan. Setelah dipersilakan sampai 2 kali, akhirnya kawan saya memutuskan untuk turun duluan dari pesawat yang menerbangkan mereka dan penumpang lainnya dari Jakarta tersebut. Tidak terasa kami sudah semakin dekat dengan Senggigi tapi kawan saya ini masih terus melanjutkan ceritanya tentang TGB. Dia mengatakan bahwa dia melihat sosok seorang yang punya leadership di dalam TGB untuk hal ini, saya juga mengamininya. Sosok TGB memang sosok yang teduh, elok dipandang dan punya karisma yang merupakan bawaan lahir sehingga setiap orang yang bertemu dengannya akan langsung dapat melihatnya dengan jelas. Dia juga sudah tentu ingin menyampaikan kepada saya secara tidak langsung bahwa dia sangat terpesona dengan kesantunan TGB yang tetap memberikan kesempatan kepadanya untuk turun terlebih dahulu padahal TGB bisa saja turun duluan jika menghendakinya. Cerita kawan saya tersebut terang saja langsung memanggil memori saya tentang peristiwa yang sangat berkesan buat saya sendiri mengenai kesantunan TGB. Ketika pelantikan Ahyar Abdu sebagai wali kota Mataram periode pertama, tanpa sengaja jari saya menekan nomor saluran sebuah TV lokal yang saat itu sedang menyiarkan seremoni pelantikan itu secara live. Saya ceritakan kepada kawan saya tersebut bahwa saat pelantikan itu TGB juga melakukan hal yang persis sama dengan apa yang dilakukan kepadanya, yaitu mempersilakan Haji Muhammad Ruslan, incumbent saat itu, untuk berjalan di depannya padahal TGB adalah seorang gubernur dan Ruslan adalah seorang wali kota yang secara hierarki struktur pemerintahan berada di bawah TGB.
TGB memang memiliki karisma sebagai seorang pemimpin sehingga dia dengan mudahnya memenangkan pertarungan pilkada di NTB 2 kali berturut-turut. 2 kali memimpin dan membawa NTB semakin moncer dengan prestasi di tingkat nasional maupun internasional, gubernur berparas santun dan rupawan ini tetap saja rendah hati. Oleh karena itu, tidak heran jika di akhir masa jabatannya di periode kedua ini, TGB semakin banyak diperbincangkan di tingkat nasional dan digadang-gadang oleh beberapa kalangan masyarakat untuk dapat maju di pertarungan Pilpres mendatang. Mengikuti berita kegiatan dakwah TGB di berbagai daerah dari berbagai media, saya tiba-tiba teringat kembali dengan sebuah ramalan yang sering diceritakan oleh ayah saya mengenai calon seorang pemimpin nasional asal Lombok. 25 tahunan yang lalu ayah saya mengatakan, suatu saat nanti akan ada kijang putih dari Lombok yang akan menyeberangi samudera, Mayung Putek, Belat Segare. Demikian ayah saya menirukan ramalan seorang ulama paling harismatik sepanjang masa di Lombok ini yang majelis taklimnya sering saya hadiri bersama nenek saya ketika saya masih anak-anak. Ulama besar itu adalah Maulana Syekh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang juga merupakan kakek dari TGB. Hari ini, 25 tahun kemudian, sedikit demi sedikit saya mulai memahami arti dan kemungkinan kebenaran ramalan tersebut. Ramalan Mayung Putek Belat Segare yang kandungan makna dan simbolisasinya tidak kalah padat dari ramalan Joyoboyo sekalipun, hari demi hari mulai terbukti. Untuk membuktikannya, mari kita mulai menganalisa komunikasi dan simbolisasi yang ingin disampaikan dari seuntai kalimat ramalan tersebut. Mayung Kijang. 25 tahun yang lalu, saya sedikit pun tidak mengerti kenapa hewan yang punya kecepatan lari sekitar 37-50 mil per jam atau setara dengan 59.533 sampai 80.450 km per jam yang menjadi simbolisasi dalam ramalan tersebut. Belakangan ini, saya mulai mencoba menganalisanya. Menariknya, saya kemudian menemukan bahwa kijang ternyata merupakan komponen menonjol dari logo Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan posisi atau alignment center. Tentu setelah saya menyadari hal ini, dengan mudah saya dapat menyimpulkan bahwa perlambang Mayung Kijang dalam ramalan Mayung Putek Belat Segare dapat ditafsirkan sebagai putra daerah NTB. Kemudian posisi kijang di logo tersebut yang berada persis di tengah-tengah alignment center, dapat berarti bahwa sang Mayung akan mendapatkan peran sentral. Putek putih. Warna putih merupakan warna favorit para ulama atau kiai seantero negeri telah maklum bahwa TGB merupakan seorang kiai dan ulama tafsir lulusan Al-Azhar Kairo. Dia rutin mengisi sejumlah majelis taklim baik sebelum dan setelah menjabat gubernur NTB. Dalam kesehariannya baik sebagai ulama maupun gubernur, TGB sangat sering mengenakan jubah dan atau sorban berwarna putih. Dengan demikian Putek dapat ditafsirkan sebagai seseorang umaro dari NTB dari kalangan ulama. Belat Segare, menyeberangi lautan. Frase Belat Segare ini lebih mudah untuk dianalisa dan ditemukan tafsirannya dalam bahasa Indonesia. Belat Segare dapat diartikan dengan menyeberangi lautan atau samudera. Adalah fakta bahwa ibu kota terletak di ujung barat Pulau Jawa. Untuk mencapainya dari Lombok NTB, minimal kita harus menyeberangi 2 laut selat yaitu Selat Lombok dan Selat Bali. Popularitas TGB yang belakangan semakin menanjak membuat ramalan Mayung Putek Belat Segare kian terasa mendekati kebenaran dan waktunya sudah akan segera tiba. Sang Mayung Putek berkeliling memenuhi undangan untuk ceramah dari masjid ke masjid, dari kampus ke kampus di Jogja, Jawa Tengah, Palembang dan bahkan telah nyeberang ke jantung kekuasaan yaitu Jakarta di Masjid Istiqlal. Nama TGB semakin banyak diperbincangkan oleh masyarakat maupun para tokoh di media sebagai salah satu alternatif calon pemimpin masa depan Indonesia yang lebih baik. Prestasi yang berhasil dicapai NTB di berbagai bidang dan penghargaan yang menyertainya baik di tingkat nasional maupun internasional selama 2 periode kepemimpinan TGB cukuplah menjadi bukti bahwa ia layak diperhitungkan di Pilpres mendatang. Karisma dan kepemimpinan yang dia miliki juga telah banyak menginspirasi. Sudah saatnya sang Mayung Putek untuk Belat Segare dan mengukir prestasi dan menginspirasi negeri. TGB untuk Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan share, agar Bapak TGB semakin terkenal. Kan dia mau menjadi pemimpin yang unik. Dia pernah menjadi legislatif, ya, pernah dia menjadi seorang eksekutif, yaitu gubernur, ya. Tentu saja dia juga pemimpin sebuah pesantren sebagai leader formal. Sebagai informal leader, ya, dan ini luar biasa. Nah, sehingga inilah yang kita tunggu-tunggu, yang kita harapkan
mudah-mudahan beliaulah orang yang memang mendapatkan amanah untuk membawa umat Islam dan bangsa Indonesia ini ya menuju kejayaan, ya, keluar dari berbagai problem yang kompleks dan mendasar, ya, sehingga bisa menjadi macam mercusuar dunia ini.